Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninda Rahmania dengan NIM 2336006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat game yang ada buttonnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan. Check it out. Pertama-tama kita klik Unity Hub-nya sampai keluar tampilan Unity Hub-nya. Setelah keluar Unity Hub-nya ini, lalu kita klik UAS sistem multimedia, yaitu filenya yang sudah dibuat, yang sudah saya buat. Diklik, tunggu tampilan Unity-nya, Unity game-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelum tampilannya seperti ini, saya buat lapangannya terlebih dahulu. Nah, di lapangannya itu saya buat di game object, lalu klik plan. Nah, kalian di situ tuh udah klik plan itu ntar bisa mengatur seberapa besar lapangan itu. Dan untuk dindingnya saya buat juga di plan juga. Area dindingnya itu saya buat di plan juga, satu per satu. Setelah itu untuk arah tembaknya bola nanti, jadi kalau pas diklik shoot, bola ntar kan bakal lurus. Nah, itu untuk arah tembaknya itu saya juga buatnya pakai plan. Terus untuk tiang-tiang gawangnya itu saya buatnya itu pakai silinder. Nah, terus setelah itu kalau misalnya kan di plan itu kan kosong kan. Nah, kalian drag gambarnya itu, gambar yang ada ke lapangan. Nah, untuk kipernya, objek kipernya itu kalian bisa ke my asset kalau misalnya sudah di download. Tapi saya, kalau kalian belum download objeknya itu, kalian bisa pergi ke web store-nya. Nih, jadi Unity itu punya web store-nya untuk objek-objek kalian. Kita tunggu beberapa menit. Nah, tampilan webnya itu bakalan seperti ini. Jadi kalian cari nih karakter apa yang mau kalian masukin di game kalian. Kalau saya kan football player. Nah, setelah itu atur price-nya, karena saya mau pengen gratis, saya klik free. Terus setelah itu yang kalian pengenin objeknya, klik yang kalian pengenin objeknya. Setelah itu sudah kalian klik yang kalian pengen objeknya, nah nanti di sini tuh ada open in Unity, yang dimana ntar menghubungkan objek itu ditransfer ke Unity kalian. Jadi nanti kalian ke my asset. Nah, di my asset itu ntar ada objeknya itu yang bakalan kalian import. Nah, di sini saya sudah mengimport kipernya. Terus setelah itu saya akan membuat canvas. Nah, caranya itu klik ke kanan, terus klik UI,
terus lalu klik kanvas. Setelah klik kanvas, klik ke kanvasnya lagi, terus habis itu klik kanan, habis itu UI, habis itu klik button text mesh pro, itu untuk membuat buttonnya. Nah kalian tuh bisa atur-atur dari panjangnya, terus tingginya button, terus habis itu untuk bentuk buttonnya kalian bisa di source image. Nah di sini saya menggunakan button bulat. Nah terus habis itu kalian bisa ngatur nih warna apa aja yang mau dipakai. Nah di sini saya pakai warna abu-abu. Nah untuk buttonnya berpengaruh itu ada di on click. Nah setelah itu untuk tulisan shootnya itu kalian atur di teks TMP. Nah kalian tulis tuh shoot. Nah setelah itu di sini saya menggunakan pakai font Liberaton Sans SDF, lalu di boldin, lalu di italikin. Setelah itu juga posisi tulisannya itu di tengah. Setelah buat buttonnya, kita lari ke codingan dulu. Nah di codingan itu ada, di sini saya sudah membuat codingan untuk keeper. Nah di keeper itu yang using unity gen itu untuk mengimport, lalu setelah itu public class keeper mono behaviornya itu untuk nama classnya, lalu public animatornya itu untuk variabel public untuk referensi komponen animator dari game object. Jadi yang kalian sudah buat animator controllernya. Terus setelah itu ada private bool ke kanan, itu untuk penanda awal animasi. Terus habis itu ada chord time, itu untuk memulai animasi gamenya. Terus habis itu ada private system, itu untuk menjalankan animasi secara bergantian tanpa henti saat gamenya dimulai. Nah untuk while true-nya itu untuk loopnya tanpa batas selama keepernya tuh aktif saat di play. Nah untuk animator set triggernya itu untuk animasi ke kanan, dan animator set trigger ke kiri itu untuk animasi ke kiri. Nah ke kanan sama dengan ke kiri itu untuk animasi berikutnya, agar kipernya itu agar bolak-balik. Setelah itu yield returnnya itu untuk waktu kecepatan animasi kipernya itu berapa gitu. Setelah udah semua nih, udah dibikin kodenya, lalu klik file lalu save. Nah terus habis itu balik ke Unity-nya. Nah nanti bakalan ada loading seperti ini. Tapi sebelum buat kodenya kalian harus ke animatornya dulu. Nah
Di sini saya sudah membuat animatornya. Nah, kalau untuk membuat animatornya kalian harus mengimport objeknya itu, objek keeper itu untuk dianimasiin. Nah, terus habis itu buat animasi controllernya. Nah, kalau mau pengen buat animasi controllernya itu kalian klik ke kanan, habis itu ke animation, lalu klik animation controller. Ntar tampilannya seperti ini. Nah, untuk buat yang saya klik kuning-kuning itu kalian klik ke kanan, state, lalu klik MPT. Setelah itu kalian namain tuh. Nah, saya namain ke kanan karena nanti kipernya akan arah ke kanan. Terus habis itu di motionnya itu importan dari animasi yang sudah kalian buat atau kalian download di Maximo. Lalu untuk arusnya, arus dari kanan ke kiri itu cara buatnya itu kalian klik ke kanan lalu buat make station. Nah, nanti ada keluar tuh tanda panah, lalu kalian klik ke kiri. Nah, di sini has exit time-nya itu saya matikan. Nah, untuk condition-nya itu saya buat di parameter dengan tipe ball untuk menentukan true sama false-nya. Nah, di kanan itu kondisinya ke kanan dengan condition true. Nah, terus yang ke kiri itu sama seperti yang saya jelaskan di button kanan. Sama juga nih has exit time-nya itu saya matiin dengan condition-nya itu ke kiri true. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah dibuat animatornya, kalian drag kode keeper ke keeper. Nanti akan muncul scriptnya ini. Selanjutnya itu ada shoot ball. Nah, Usimmunity itu untuk mengimpor pustakanya atau library-nya. Public class shootball itu adalah nama class-nya. Terus habis itu public platform-nya itu untuk mengatur kekuatan dorongan saat bola ditembak atau diklik buttonnya. Lalu private rigid body itu komponen rigid body dari bolanya. Nah, terus RB gate komponen itu untuk mengambil rigid body dari game objek bola. Lalu nah, yang kode linear velocity, velocity sama angular velocity itu untuk mereset kecepatan agar saat diklik buttonnya itu selalu konsisten gerakannya. Nah, untuk linear velocity itu untuk menghentikan gerakan linear sebelumnya. Nah, untuk angular velocity itu untuk menghentikan rotasi sebelumnya. Lalu vektor ketiga itu sama vektor ketiga arah kamera itu kodenya untuk menentukan arah tembak bola. Nah, di sini saya akan arah tembaknya kan ke depan tuh, ke depan gawang. Setelah itu ada RB at force. Itu untuk memberi gaya dorongan ke bolanya itu. Terus setelah itu kalau misalnya kalian sudah buat kodenya, kalian save. Lalu kembali lagi ke Unity-nya. Lalu kalian drag ke main kamera atau ke soccer bolanya. Nah, ntar keluarnya bakalan seperti ini.
Di soccer bolanya juga sama. Nah, untuk soccer bolanya itu saya import karena seperti yang tadi saya download di Asset Store, lalu saya import di si Unity game yang saya buat. Untuk objek bolanya. Nah, terus habis itu sekarang ke kode button. Kode untuk buttonnya. Klik yang kode yang saya kasih nama tendangan. Nah, using Unity-nya itu untuk mengimpor. Nah, mengimpor library-nya. Nah, kalau public class-nya itu public class tendangan itu nama class-nya, lalu public game object prefab bolanya itu untuk menaruh prefab bolanya, lalu public transform titik spawn itu titik munculnya bola, lalu public float kekuatan 500 itu kekuatan tendangannya, lalu public float waktu meluncur itu untuk waktu bola akan diluncurkan otomatis setelah diklik. Nah, sekarang kita ke public float tembak bolanya. Nah, di game objek bola baru ini untuk membuat kodenya itu untuk membuat bola baru dari prefab di posisi dan rotasi setelah kita klik. Nah, rigibody RB ini kode ini untuk mengambil rigibody-nya bola untuk memberikan gaya. Setelah itu kode yang ini untuk mereset kecepatan sebelumnya yang diberi gaya. Sama seperti tadi, linear velocity itu menghentikan gerak sebelumnya, sedangkan angular velocity itu menghentikan putaran sebelumnya. Lalu yang vektor arah kamera itu untuk mengatur tendangan bola ke depan kamera utama. Setelah itu yang RB Edward itu untuk memberikan gaya ke bola. Setelah itu ada destory itu untuk menghilangkan bola otomatis setelah waktu tertentu agar di scan-nya itu nggak penuh dengan bolanya. Saat diklik tuh nggak penuh bolanya itu. Nah, setelah itu kita save. Terus balik lagi ke Unity-nya, lalu habis itu di drag di canvas. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang untuk prefab bola kita drag ke bolanya, terus untuk titik spawnnya itu kameranya, karena buat ngeluarin bolanya itu dari kamera. Nah, setelah itu kita klik ke button, kita beralih ke button. Nah, untuk gimana sih caranya button itu berfungsi? Nah, kita drag canvas yang tadi yang berisi ada kodenya itu ke on click biar si buttonnya itu terhubung, lalu ke klik tendangan, habis itu tembakan. Setelah udah semuanya, klik play. Kita tunggu sampai loadingnya berhenti. Jadi kalian bisa mainin game yang sudah dibuat. Nah, di sini kan kipernya sudah gerak-gerak, terus habis itu buttonnya juga sudah berfungsi dari kode-kode yang tadi di drag.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.